memang kamu itu suka ingkar janji ya. Padahal sebenarnya mungkin bukan. Dia tidak dengar udurnya apa. Misal contoh. Nah ini kan semua melahirkan permasalahan baru. Kenapa? Karena melebar kemana-mana bahasannya. Masalah makanan, bahas makanan. Masalah biologis, bahas biologis. Masalah keluar, rekreasi, itu aja. Itu yang dibahas. Fokus, tidak usah melebar kemana-mana. Clearkan, baru pindah masalah lain. Tumpatin di masalah jadi masalah ini. Yang ketiga yang ditegur oleh penulis ini, yaitu berbicara dengan pihak ketiga. Yang akhirnya ikut campur dalam percecokan itu. Saya pernah tahu ada masalah, dan ini banyak ya. Di majelis kami masuk dalam masalah pertikaian rumah tangga ini banyak sekali. Kalau kami juga adakan daurah keluarga biasanya yang 2 bulan 3 bulan sekali di luar kota. Kita undang nginap di hotel lalu bahas itu. Itu banyak sekali yang konsultasi dan menyebutkan permasalahan mereka. Tapi yang paling sering kalau masalah perceraian terlibatnya orang ketiga. Nah, terlibat orang ketiga bisa persentasenya 20% dari pertanyaan orang, lalu kita respon, kamu ada masalah nggak sama suamimu? Mana masalah nggak sama istri? Lalu kita respon, itu 20% aja. 80% dari orang ini, dia yang ngomong sama orang. Nah akhirnya orang ketiga merasa dilibatkan, mulailah dia memberikan masukan-masukan. Ya. Sedangkan orang yang sudah dianggap faham agama saja belum tentu bisa berikan masukan yang baik, apalagi orang yang tidak faham agama. Contoh, laki-laki masalah sama istrinya, lalu dia pergi ke karaoke, bicara sama pelacur. Gimana caranya dia dapat solusinya? Gak mungkin. Kalau dia ke rumah ibunya, mungkin ibunya doakan, lain. Kan gitu. Atau banyak kasus terjadi rumah tangga ribut, perempuan masalah sama suaminya, cari teman laki-laki ya di Facebook. Di sini dan situ. Terus konsultasi, bicara. Nah, mulailah laki-laki hidung belang ini masuk ke masalah dia. Dan kadang-kadang kita lupa teman-teman. Kita kan ini hidup sekian tahun sama pasangan. Dari sekian tahun itu, misalnya 1 tahun aja sudah 365 hari. Kita kalau jujur melihat fair, kita akan temukan persentase kebaikan pasti lebih baik daripada persentase keburukan. Itu sudah umum. Sebagaimana kita sehat lebih baik daripada sakit. Yang itu. Pasti lebih banyak waktu-waktu yang nyaman daripada waktu tidak nyaman. Harusnya begitu kan. Tapi di saat kita sedang ada masalah di satu titik dengan pasangan, syaitan besar-besarkan sehingga akhirnya itulah yang kita bahasakan ke orang-orang yang tidak benar ini. Ketemu laki-laki tidak benar di karaoke, atau perempuan tidak benar di karaoke, atau di luar sana. Nah, pada saat dia membahasakan, orang ini mengetahui inti permasalahan kita yang sedang ada. Misal biologisnya tidak terpenuhi. Nah, dia hadir menutupi kekurangan itu. Dia langsung hadir. Atau istri saya nggak pernah bilang ini dan itu, atau suami saya tidak pernah bilang sayang dan segala macam. Lalu si orang buruk ini ngisi kekosongan itu. Dia pikir dia sudah sempurna. Begitu dia cerai sama pasangannya lalu dia nikah sama orang yang buruk ini, baru dia tahu ternyata keburukannya ini lebih banyak. Nah itu jadi masalah. Karena kita lupa kebaikan orang. Dan bermula karena bercerita pada orang yang ketiga. Ini bahaya. Ya. Oleh karena itu tadi saya sudah buka pembicaraan kita. Kalau bicara sama orang yang ketiga pun harus ahlinya dan hanya konsultasi. Nah ini cuma sampaikan masalahnya, ada jalan keluar gak? Gak ada, gak usah. Tapi kita bicara juga sama ahli penting ya. Sehingga kita bicara tidak salah. Karena kalau ibu dan bapak lagi sakit, bicaranya sama tukang batu, lain gitu kan. Gak akan dikasih solusi yang terbaik gitu. Nah, tapi kita bicara sama dokter, dokter pun kita bicara sama yang umum, sama yang spesialis, bidangnya akan beda. Nah seperti itulah kurang lebih gambarannya. Lalu beliau mengatakan jalan keluarnya, jika orang lain ingin membantu, terutama orang yang paling dekat dengan keduanya, yaitu dengan melakukan surat menyurat antara keduanya. Hendaknya tidak mencampuri urusan tersebut kecuali karena alasan menjadi pihak yang mendamaikan secara langsung. Ketika kita lakukan sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 35 yang berbunyi fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islah yuwaffiqillahu bainahuma. Maka kirimlah seorang hakam, maksudnya juru pendamai dari keluarga laki-laki, dan seorang hakam, maksudnya hakim di sini penengah ya, dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, maka niscaya Allah akan memberi taufik kepada suami istri itu. Ini Allah kasih solusinya. Ya. Tapi ayat ini perlu kita jabarkan dulu. Kita jangan pindah kepada hakam atau hakim ya, bahasa Arabnya hakam. Dalam ayat ini dikatakan begitu ya. Ke orang yang ketiga untuk menengahi kita, kecuali kita sudah mentok nggak ada jalan keluar.
Misal contoh sudah bertahun-tahun nih, kalau kita bahasakan sudah berkarat permasalahannya. Selalu kita nasihatin pasangan tidak mau berubah-berubah. Sampai puncak sudah mau cerai. Nah, dan kita masih berpikir untuk melanjutkan rumah tangga karena mungkin ada celah. Lalu kita libatkanlah dari keluarga perempuan dan keluarga laki-laki untuk menasehatin, menengahi, gitu ya. Keluarga laki-laki ini mendengar semua apa yang dari si suami, keluarga perempuan dengar semua dari sang istri, lalu mereka berdua duduk rembukin dengan otak yang berbeda, bukan orang yang sedang menghadapi masalah. Mereka pasti akan punya ide lain jalan keluar. Mirip kalau misalnya ada orang lagi bermasalah, kemudian kita lihat dari kacamata kita sebagai bukan orang yang terlibat, itu lebih mudah kita pecahin masalah. Makanya saya sering berbagi dengan jemaah, saya pun kalau sedang menghadapi satu masalah misalnya, saya coba keluar dari masalah itu, saya seperti lihat dari jauh. Anggap orang lain yang sedang terjadi. Kita bisa tahu kita benar atau salah. Atau kita posisikan diri kita kepada rival kita, lawan kita. Nanti kita tahu kita benar atau kita salah. Biasanya begitu. Nah, itu lebih bijaksana gitu ya. Supaya kita nanti kalau salah kita minta maaf, kalau kita benar kita bisa tegakkan argumentasi atau hujah pada dia. Kamu salah loh karena ini. Karena kita sudah lihat dengan kacamata luar gitu ya. Nah sekali lagi melibatkan orang ketiga dari dua pihak keluarga atau dua orang yang bisa dipercaya ya, itu kalau sudah mentok udah nggak bisa komunikasi keduanya. Jangan dari awal masalah sudah libatkan orang ketiga, jangan. Membiasakan orang ketiga selalu menengahi kita, ini juga banyak membuka pintu-pintu rusaknya rumah tangga. Mungkin permasalahan kali ini dia berhasil menengahi, permasalahan depan belum tentu. Karena mungkin yang sedang kita konsultasikan ini juga lagi ada masalah. Nah, misal mungkin yang pertama dia tenang, dia masih fresh berpikir. Yang kedua mungkin belum tentu. Nah seperti itulah ya. Jadi libatkan mereka dan itu per kasus saja Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita libatkan seseorang, kasus ini sudah selesai. Tidak perlu setiap saat kita selalu bicara sama dia. Nanti kalau ada masalah lagi, biasa sama dia bisa sama orang lain. Ya, itu penting karena jiwa manusia ini berubah-ubah. Bisa saja sekarang dia lagi fit, idenya bagus, bisa saja ke depannya idenya kurang bagus karena dia kurang fit atau dia lagi ada masalah. Nah ini bisa saja kualitas penyampaiannya juga kurang gitu ya. Nah, ini poin-poin penting yang harus kita perhatikan teman-teman sekalian. Jadi sekali lagi An-Nisa ayat 35 melibatkan orang ketiga sini dia ahlinya dan dari dua pihak kalau sudah mentok tidak ada lagi bisa terbuka komunikasi di antara keduanya. Selama Bapak Ibu masih bisa komunikasi aja. Dan ingat ya namanya manusia kita pasti punya kekurangan dan kelebihan. Yang terbaik adalah yang salah minta maaf dan jangan pernah ulangi, yang benar memaafkan, buka lembaran baru. Tapi bukan berarti kalau pasangan kita suka memaafkan lalu kemudian kita terus-menerus buat salah, jangan.